Shalom dan puji Tuhan, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Kesempatan yang Tidak Terbatas. Untuk memulai pelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena kebaikan Tuhan bersama dengan kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengucapkan puji Tuhan dan terima kasih kepada semua Anda yang sudah subscribe dan mengikuti pelajaran Sekolah Sabat ini atau ringkasan Sekolah Sabat ini setiap minggu. Nah saudara, pertanyaan Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah, bagaimana kita mengerti dan menggunakan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita akan memberikan kesempatan yang tidak terbatas dalam pelayanan. Dan juga saudara, di skrin Anda adalah bacaan Alkitab untuk pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Manakala ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 yang mengatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, Alkitab menggunakan beberapa ungkapan yang berlainan untuk menerangkan panggilan Tuhan untuk kita. Kita harus menjadi terang dunia, utusan-utusan Kristus, dan imamat yang rajani. Inilah ungkapan-ungkapan Alkitab mengenai kita sebagai saksi. Yesus tidak hanya memerintahkan kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, tetapi dia juga memberi kita karunia yang memberdayakan kita untuk memenuhi misi tersebut. Karunia rohani adalah sifat ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus secara khusus untuk membangun tubuh Kristus dan memungkinkan orang percaya untuk menjadi saksi yang efektif di dunia. Pena Inspirasi mengatakan, sementara kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan dan mendedikasikan hidup kita untuk pelayanannya, kesempatan kita untuk melayani tidak berpengakhiran. Tidak ada batas kepentingan seseorang yang mengenepikan dirinya, memberi ruang untuk pekerjaan Roh Kudus dalam hatinya dan menghidupi kehidupan yang diabadikan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, pada minggu ini untuk menjawab dan mengerti pelajaran kita akan membahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama, siapa sahaja yang menerima karunia itu? Siapa yang memberi karunia tersebut? Apa tujuan karunia ini diberikan kepada kita? Bagaimana saya boleh tahu karunia saya pribadi? Bagaimana karunia saya boleh bertumbuh? Kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu siapa sahaja yang menerima karunia itu. Apakah semua orang boleh menerima karunia ini? 1 Korintus 12 ayat 20 mengatakan, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Apa artinya ini saudara? Rasul Paulus membandingkan anggota gereja dengan anggota tubuh manusia. Dalam perbandingan ini, gereja adalah tubuh Kristus. Tangan, mata, dan paru-paru sangat berbeda atau sangat berbeza. Setiap anggota mempunyai ciri dan fungsi yang unik. Artinya saudara, dalam konteks rohani, setiap anggota gereja adalah unik dan memiliki satu set karunia yang unik. Semua anggota tubuh memiliki tujuan dan tidak ada anggota gereja tanpa karunia. Dalam bahasa yang mudah ialah semua anggota menerima setidak-tidaknya satu karunia rohani. Kita harus bekerja bersama untuk menggunakan karunia-karunia itu untuk membagikan kasih dan kebenaran Kristus kepada seluruh dunia. Tidak ada anggota yang disingkirkan atau tidak berguna. Mereka yang berkhotbah kepada orang banyak sama berharganya dengan mereka yang berdoa dalam hati. Pena Inspirasi juga menjelaskan, dengan perintah Tuhan, hamba-hambanya memiliki berbagai karunia. Dengan pelantikannya,
Orang-orang dari pelbagai pikiran dibawa ke dalam gereja untuk bekerja bersama dengannya. Kita mempunyai banyak pemikiran yang berbeza untuk bertemu dan karunia yang berbeza diperlukan. Hamba-hamba Tuhan harus bekerja dengan harmoni. Seterusnya saudara, topik yang kedua, siapa yang memberi karunia itu? Siapa yang boleh memberikan karunia ini kepada anggota gereja atau kita secara pribadi? 1 Korintus 12 ayat 11 mengatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Di dalam Alkitab menjelaskan bahwa setiap pemberian sempurna datang dari Allah. Roh Kudus memberi mereka hal yang dianggapnya baik. Yakobus 1 ayat 17. Mengapa kita tidak dapat memilih karunia kita sendiri? Karena kita sebagai manusia, kita hanya tahu terlalu sedikit tentang bagaimana kita harus memenuhi misi yang telah diberikan kepada kita. Apabila kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita karunia yang paling tepat, sehingga itu dapat digunakan secara efektif untuk membuat gereja itu bertumbuh. Selain karunia khusus, Tuhan juga mempercayakan kita dengan pelayanan tertentu yang harus kita lakukan dengan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian saudara, dalam topik yang ketiga, apa tujuan karunia ini diberikan? Apakah ada tujuan khusus karunia ini diberikan kepada anggota gereja atau saudara secara pribadi? Efesus 4 ayat 12 mengatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada senarai karunia yang diberikan kepada orang percaya pertama di dalam Roma pasal 12 dan juga Korintus 12 dan juga Efesus 4. Namun ada banyak lagi karunia seperti mengedit gambar, video, menerbangkan pesawat, mengurus rangkaian media sosial dan banyak lagi. Dan semua ini sangat berguna di dalam pelayanan. Nah saudara, di dalam pelayanan apa tujuan karunia ini? Tujuan semua karunia ini adalah untuk memberdayakan setiap orang percaya untuk memenuhi fungsinya dalam pertumbuhan dan pemeliharaan gereja. Sehingga kita dapat berkhotbah dan memberitakan kabar gembira ini kepada dunia. Karunia rohani bukanlah bakat alami atau talenta. Namun Roh Kudus dapat menguduskan bakat atau talenta alami dan menempatkan bakat atau talenta ini dalam pelayanan Kristus, yaitu menjadi karunia rohani. Pena Inspirasi mengatakan, semua orang tidak menerima karunia yang sama, tetapi kepada setiap hamba Tuhan dijanjikan karunia roh. Sekiranya mereka ada hubungan dengan Kristus, jika pemberian roh itu adalah milik mereka, murid-muridnya yang paling miskin dan paling tidak tahu akan mempunyai kekuatan yang akan memberitahu hati. Tuhan menjadikan mereka saluran untuk melaksanakan pengaruh tertinggi di alam semesta. Seterusnya saudara, tajuk yang keempat yaitu bagaimana saya boleh tahu karunia pribadi saya. Apakah saya boleh tahu karunia yang Tuhan berikan kepada saya? 1 Korintus 1 ayat 17 mengatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang perlu kita sadari saudara ialah kita semua telah menerima karunia yang Tuhan berikan. Apa karunia yang Anda miliki? Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan cara melanjutkannya atau melakukannya. Jadi saudara, mulailah bekerja dalam pelayanan di gereja setempat atau lokal Anda. Dengan cara ini, Anda akan mengetahui apakah Anda memiliki karunia yang tepat untuk pelayanan itu atau tidak. Contohnya, Anda mempunyai karunia untuk mengajar. Anda mahir untuk mengajar. Inilah karunia khusus Anda. Jadi dalam gereja, bidang apa yang Anda boleh masuk? Bidang sekolah Sabat. Kemudian apa aktiviti yang Anda lakukan di dalam bidang pelayanan itu? Dengan karunia Anda
adalah dengan memimpin kelas sekolah Sabat atau mengajar sekolah Sabat itu. Karena itulah karunia yang Tuhan berikan kepada Anda. Jadi begitulah saudara, bagaimana kita boleh mengetahui apakah karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi. Sekiranya Anda sudah mengetahui karunia Anda akan mendapat pelayanan atau aktiviti yang sesuai untuk Anda dengan mudah. Sekiranya Anda merasa selesa dalam pelayanan tertentu atau tersebut, Anda dapat menemukan karunia Anda di bidang itu dan aktiviti terbaik untuk karunia Anda tersebut. Sekiranya Anda melakukan aktiviti tertentu dengan baik, Anda akan mendapat karunia dan pelayanan yang tepat untuk Anda semasa Anda melakukan aktiviti pelayanan tersebut. Begitulah caranya saudara, bagaimana kita boleh mengetahui karunia yang Tuhan berikan kepada Anda. Nah, yang terakhir, bagaimana karunia saya boleh bertumbuh? Apakah karunia ini boleh bertumbuh? Bertumbuh dari segi apa saudara? Matius 25 ayat 29 mengatakan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dalam perumpamaan mengenai talenta, Yesus menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai talenta. Tetapi beberapa orang menerima lebih banyak daripada yang lain. Namun, itu adalah titik permulaan sahaja. Kita boleh mengembangkan karunia awal kita tersebut. Talenta yang menjadi karunia ini akan bertambah semasa kita menggunakan dan mungkin juga akan menerima karunia yang baru. Hati-hati, mungkin kita akan kehilangan karunia itu jika tidak menggunakannya. Mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda karunia mana yang Dia berikan dan bagaimana Anda dapat menggunakannya. Tidak kira berapa banyak karunia yang Anda terima, apa yang paling penting ialah bagaimana kita boleh menggunakan setiap karunia itu untuk melayani Tuhan. Pena Inspirasi menjelaskan, kepada setiap orang diberikan tugas untuk dilakukan bagi tuannya. Kepada setiap hambanya dipercayakan karunia-karunia ataupun talenta-talenta yang istimewa. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Setiap hamba diberikan beberapa kepercayaan yang dipertanggungjawabkan kepada mereka masing-masing, dan apa yang dipercayakan itu dibahagikan menurut kemampuan kita yang berbeza. Dalam memberikan karunia-Nya, Tuhan tidak berat sebelah. Dia telah mengagihkan talenta-talenta itu menurut kuasa yang diketahui oleh hamba-hambanya. Dan Dia mengharapkan pulangan yang sama. Jadi saudara, dari pembelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena memberikan kita karunia yang istimewa. Paling penting, mari kita menggunakan setiap pemberian itu untuk melayani Tuhan. Sementara kita menggunakan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan, kita akan menemukan sukacita, kepuasan, dan keberkesanan dalam pelayanan kita untuk Kristus. Orang-orang akan mengakui karunia-karunia kita dalam bidang-bidang tertentu dan gereja akan diberkati. Sekianlah saudara ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga boleh membantu kita di dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan telah menolong kami di dalam pembelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.